saya stres luar biasa. Setiap sebentar saya stres dan asam lambung saya naik sampai jantungnya sampai wah, tidak enak banget, sampai susah bernafas, sampai susah ini dan tidak bisa kerja sama sekali gitu. Itu bisa berhari-hari. Sampai bolak-balik ke Malaysia sampai dokternya ngomong gini. Hai, gimana kabar Anda hari ini? Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald di sini. Hari ini kita pengen membahas tentang kembali mencintai. Nah, kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu saya udah ngobrol dengan partner saya gitu ya, dan beliau cerita bahwa beliau sedang membantu beberapa teman yang sedang mengalami luka-luka batin gitu ya. Ada yang sedang mengalami trauma dan beliau menyampaikan kasihan gitu ya betapa concernnya dan beliau pengen sungguh-sungguh membantu. Dan hari ini saya juga pengen bisa membantu. Jadi video ini didedikasikan untuk Anda juga yang mungkin Anda pernah sakit hati, mungkin Anda juga pernah ngerasakan gitu ya, pengen masak orang. Dan saya juga pernah ngerasakan sakitnya gitu ya. Saya pernah marah gitu ya sama orang-orang terdekat saya. Bukan cuma sebentar, tapi bertahun-tahun saya trauma gitu ya. Mungkin ada sekitar 5 tahun, 10 tahun saya trauma. Dan saya berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa sembuh kembali. Dan satu hal yang mau saya share gitu ya, sakit hati itu sama sekali tidak enak. Kalau Anda nonton video ini besar kemungkinan bahwa Anda juga pernah mengalami sakit hati gitu ya. Dan jujur kalau misalnya bisa selesai 2 hari gitu ya, kenapa harus 10 tahun? Kalau bisa sehari, kenapa harus 5 tahun? Kalau bisa gitu ya, begitu kena gitu ya, 1 jam doang, kenapa harus nunggu sampai berminggu-minggu? Kalau bisa begitu kena langsung sudah, enggak apa-apa, selesai. Kenapa harus nunggu sampai berjam-jam marah-marahan gitu ya? Dan inilah saya pengen share sama Anda bagaimana saya belajar kembali untuk menata hati saya, belajar kembali bagaimana saya memperbaiki diri saya, bagaimana saya mau mencoba mempercayai kembali orang, oke? Dan di sini saya juga mau tegas-tegas bahwa ketika kita mau memaafkan bukan berarti kita melupakan ya. Kita tetap ingat dan kita tidak mau kejadian itu terulang lagi. Itu udah jelas ya. Nah, tapi ini bukan cuma soal kita sama orang lain, tapi bagaimana ketenangan hati kita. Bagaimana kita bisa berjalan jadi jauh lebih enak. Nah, ini yang mau kita ceritakan dan mau kita bahas sama-sama. Saya berdoa semoga video ini bisa membantu Anda dalam bisa kembali mencintai. Dan saya mau ngasih tahu sama Anda bahwa jangan cemas, Anda tidak sendiri. Karena ternyata ada begitu banyak orang di luar sana. Dan bahkan ketika saya belajar sama guru hipnoterapi saya, Pak Tokyo gitu ya, beliau mengajarkan bahwa ternyata setiap orang mengalami trauma. Entah besar, entah kecil, pasti setiap orang ada traumanya. Loh, ternyata kita tidak sendiri. Ternyata kita punya banyak teman. Dan mari kita cerita-cerita hari ini tentang kisah-kisah beberapa orang yang menurut saya inspiratif. Dan mudah-mudahan mungkin Anda bisa kena sama ininya ya, sama ceritanya. Ini adalah salah satu orang yang sangat saya kagumi, mantan presiden dari Afrika Selatan, Nelson Mandela ya. Beliau dulu berjuang bagaimana caranya mengatasi politik kulit hitam dan kulit putih itu dibeda-bedain. Jadi kulit hitam itu masih ditekan sekali apartheid gitu ya. Dan ketika beliau mau memperjuangkan itu sudah pasti yang kulit putih tidak mau membiarkannya begitu saja. Dan ini terjadi di mana-mana. Kalau di Amerika itu ada Martin Luther King Jr. yang berusaha memperjuangkan persamaan hak ya bersama dengan Rosa Parks. Di Afrika Selatan ada Nelson Mandela. Dan saya suka dari kisah Nelson Mandela ini karena walaupun kisah Martin Luther King di Amerika itu tuh dramatis, tapi saya pribadi ketika saya membaca kisah Nelson Mandela, saya sungguh-sungguh sedih gitu. Ketika saya nonton filmnya, waduh, ternyata Nelson Mandela ketika dia memperjuangkan hak kulit putih, dia ditangkap dan dipenjara. Bukan cuma masuk penjara 1 kali, dia sampai pindah penjara tuh sampai 4 kali. Dan di situ dia disiksa baik secara verbal maupun secara fisik gitu ya, disiksa dan dilecehkan. Pas lagi musim dingin juga dikasih celana pendek aja, disuruh kerja. Dan dia dipenjara bukan cuma 1-2 tahun. Dia dipenjara bukan cuma 3 tahun sampai 10 tahun. Dia dipenjara 28 tahun. Anda bisa membayangkan nggak 28 tahun gitu ya? Kalau misalnya nih umur kita sekarang 30 tahun misalnya ya, dipenjara 28 tahun, artinya keluar dari penjara itu tuh
atau umur 58, hampir umur 60. Luar biasa banget. Keluar udah tua banget, udah kakek-kakek. Dan benar-benar dia menghabiskan semua masa mudanya tuh di penjara. Tragis, benar-benar sakit. Tapi orang ini belajar bagaimana memaafkan. Kalau saya nanya gitu ya, penderitaan saya dibanding sama penderitaan dia nggak ada apa-apanya. Karena Nelson Mandela bahkan ketika di penjara, dia disiksa, dia dipaksa untuk bekerja di tambang lime. Lime itu apa sih? Lemon ya kalau nggak salah ya. Dan karena saking silaunya, mata dia sampai rusak permanen. Dan dia setelah sampai di akhir-akhir baru diizinkan untuk bisa pakai kacamata. Sebelumnya dia benar-benar disiksa. Pertanyaan saya adalah apakah dia dendam sama orang kulit putih? Ternyata enggak. Begitu dia keluar dari penjara, dia maju, dia berhasil jadi presiden. Dia justru menunjukkan bahwa dia pengen memperlakukan kulit putih kembali setara. Dia memperlakukan orang kulit putih damai. Orang-orang kulit hitam tuh marah semua. Kamu udah diperlakukan segitu rupanya. Kamu sampai disiksa, sampai dipukulin, sampai dia penjara 28 tahun. Ini waktunya kamu balas dendam. Dia bilang enggak. Dia bilang, ayo kita masih berjuang bersama-sama. Hatinya begitu besar, hatinya bisa begitu damai. Pertanyaan saya adalah apakah itu memang di akhir-akhir saja hatinya damai? Enggak. Dia belajar dari proses bertahun-tahun itu bagaimana caranya untuk bisa berdamai. Dan inilah yang mau saya katakan sama Anda, bahwa prosesnya memang tidak gampang untuk bisa berdamai dengan diri sendiri itu. Tapi kalau bisa jangan sampai 28 tahun. Di sini ada satu orang lagi yang luar biasa menurut saya. Dia adalah seorang dokter kejiwaan. Dia juga pernah berkenalan dengan Sigmund Freud. Namanya Viktor Frankl. Dia dulu ketika sedang bekerja, dia seorang Yahudi. Waktu Perang Dunia Kedua, tiba-tiba Nazi masuk ke sana, ke Jerman ya. Dan di sana beliau disiksa. Dan beliau tuh bersyukur ketika orang-orang Yahudi waktu itu dikumpulkan, pengen disiksa, dibunuh. Beliau mendapatkan satu buah tiket lotre di mana namanya keluar, dan beliau boleh kabur. Dan boleh meninggalkan tempat itu. Artinya dia bisa meninggalkan semua itu, nggak bisa disiksa sama sekali. Tapi istrinya, keluarganya, papa mamanya enggak. Dan dia bingung sekali apakah dia harus pergi atau enggak. Karena kalau dia tinggal, dia tahu pasti 100% dia bakal ikut disiksa juga. Dan enggak ada jaminan bahwa mereka nggak dibunuh. Tapi ketika dia keluar dari rumah, dia menemukan satu buah batu, bukan cuma sekedar batu biasa, tapi ini adalah batu spesial, karena di batu ini adalah batu pecahan dari batu 10 perintah Allah. Jadi kalau Anda di agama ada dengar ya, batu 10 perintah Allah, dan dia dapat pecahan batu itu, dan pecahannya pas lagi, tulisan di hormati ayah ibumu. Dan ketika itu dia merasa bahwa ini adalah petunjuk dari Tuhan. Dia memutuskan untuk tinggal. Dia memutuskan untuk tidak pergi menyelamatkan diri, dan dia di sana ditangkap bersama ayah ibunya dan juga istrinya. Dia dibawa ke concentration camp. Saya kebetulan bersyukur pernah pergi ke daerah Auschwitz itu, ke daerah concentration camp itu di Austria, dan di sana memang tragis kondisinya, sungguh-sungguh tragis. Ketika saya ngeliat di sana, itu manusia itu dibunuh dengan berbagai macam cara. Ada yang ibunya gitu ya, disuruh baris di sebelah kiri, dan waktu itu dia juga baris sebelah kiri, tapi entah kenapa waktu itu dia ngelawan, dia pindah lompat ke sebelah kanan. Ternyata sebelah kiri langsung masuk ke kamar gas, langsung dibunuh, langsung mati. Dan setelah mereka mati, itu ya, mereka masuk tuh bukan dalam keadaan baik-baik aja, tapi disuruh telanjang bulat dulu semuanya. Rambut mereka dicukur dulu sampai botak, bener-bener gak berperi kemanusiaan. Dan masukin ke ruang gas, mati, habis itu badannya langsung dibakar. Harta benda mereka diambil semua untuk membiayai perang. Segitu jahatnya. Dan rambut mereka tuh dipakai untuk misalnya untuk alas kursi, untuk keset kaki dan lain-lain. Wah, sadis gak kira-kira. Siksaannya macam-macam. Ada penjara yang segitu sempitnya, sampai di penjara tuh gak bisa duduk, cuma bisa berdiri aja. Lubangnya begitu kecil, dan akhirnya mati berdiri, mati kecapean. Luar biasa. Viktor Frankl di sana ditahan sampai bertahun-tahun. Begitu banyak teman-temannya yang mati, tapi dia menjaga bagaimana caranya supaya dia waras. Dan dia bilang bahwa semuanya bisa diambil dari kita, dari manusia. Tapi satu hal, yaitu kebebasan untuk memilih sikap kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu tidak bisa orang lain ambil. Dan dia bertahan hidup dengan cara seperti itu. Dia tetap berpikir bahwa saya masih bisa bertahan hidup, saya masih bisa sembuh.
Dan nanti saya akan cerita sama Anda secara spesifik apa yang dilakukan oleh Viktor Frankl. Oke? Dan ini ada satu wanita lagi, satu wanita yang luar biasa, satu wanita yang saya benar-benar kagum. Anda pasti kenal ya sama wanita ini ya, Oprah Winfrey ya, salah satu miliuner luar biasa. Dan beliau ini sejak kecil banyak mengalami abuse. Beliau banyak dipukul. Jadi Oprah waktu kecil tuh banyak dipukul. Dan ketika dia lagi main, dia tinggal sama neneknya gitu ya. Waktu itu anak kecil tuh gak dihargai. Dan tinggal sama neneknya, dia main-main air depan rumah. Neneknya gak senang. Itu punggungnya dipukulin, cetar. Dipukulin sampai luka-luka, punggungnya sampai ngelupas semua. Sampai berdarah. Dan ketika hari Minggu disuruh pakai gaun, pakai baju bagus-bagus, dibawa ke gereja gitu ya. Dan karena punggungnya memang masih luka, itu gaunnya jadi kena ada darah-darahnya. Dan karena gaunnya berdarah, neneknya marah. Itu gaun bagus-bagus kena ini, langsung dipukulin cetar, tambah luka-luka lagi. Perih banget. Dan dia dihukum, disuruh suruh tidur di luar. Dan tragisnya ketika dia umurnya baru 9 tahun, dia sudah diperkosa sama penjaga rumah. Dan diperkosa ini tidak terjadi berkali-kali, tidak cuma terjadi sekali, tapi terjadi sampai berkali-kali. Sampai akhirnya di umur dia 14 tahun, dia hamil. Umur 14 tahun loh dia hamil loh. Bukan umur 17 tahun, 14 tahun. Itu masih kelas 2 SMP. Umur 14 tahun dia sudah hamil. Artinya begitu dia akil balik, dia langsung hamil gitu ya. Dan dia melahirkan, kena marah lagi sama papanya kok bisa hamil gitu ya. Baru melahirkan setelah 2 minggu, anaknya meninggal. Pertanyaan saya adalah, apakah apa yang kita alami gitu ya, lebih berat daripada mereka? Tapi orang-orang ini ya, walaupun menghadapi siksaan super berat, walaupun penderitaan mereka berkali-kali lipat lebih berat daripada kita, mereka bisa senyum kembali, mereka bisa bangkit kembali, mereka bisa mencintai kembali. Viktor Frankl akhirnya bisa menikah kembali gitu ya, setelah istri juga meninggal, ibu juga meninggal, keluarga meninggal gitu ya. Mereka bisa bangkit kembali. Nelson Mandela bisa kembali mencintai dengan setulus hati. Oprah Winfrey bisa membantu begitu banyak wanita yang ada di dunia gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa? Apa yang berbeda gitu? Karena mereka bisa, dan ternyata bukan cuma mereka. Ada begitu banyak manusia di dunia yang juga bisa menyembuhkan traumanya. Apa bedanya? Ternyata ada satu hal yang berbeda. Ternyata dipelajari dari begitu banyak orang-orang yang trauma. Dari Oprah Winfrey yang trauma, lalu dari Viktor Frankl jadi juga trauma, Steve Jobs juga trauma karena ditendang dari perusahaannya, Nelson Mandela juga gitu ya. Dari begitu banyak orang-orang yang trauma ini, ternyata mereka semua mempunyai kesamaan. Ketika mereka sembuh, ada satu yang berganti, yaitu makna. Ada yang berbeda. Ini menarik sekali. Karena ternyata ketika kita memberikan makna yang berbeda, hasilnya berbeda. Nah, ini yang pengen saya kasih tahu sama Anda. Bagaimana cara mengubah makna. Jadi ketika dulu mereka merasakan bahwa apa yang mereka merasakan adalah sebuah penderitaan. Apa yang mereka rasakan adalah sebuah hukuman. Sekarang mereka tidak lagi merasakan seperti itu. Ketika mereka merasakan, mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah berkah. Ketika mereka melakukannya, mereka merasa bahwa, oh, dulu apa yang terjadi sama saya itu adalah berkah dari Tuhan. Dan ketika mereka bisa mengubah makna itu, hidup mereka jadi totally different. Beda banget. Nah, ini saya pengen kasih tahu dulu sama Anda ya. Nih, coba. Nih. Makna. Jadi makna ini ketika berubah hasilnya beda. Kalau dulu mereka menganggap bahwa ini adalah hukuman. Sebentar ya, saya kecilkan sedikit ini supaya bisa kelihatan. Sorry. Nah, sorry ya. Ini saya kecilin dulu. Nah, supaya kelihatan ya. Nah. Yes, oke. Jadi dulu ketika mereka memberi makna bahwa segala sesuatu yang terjadi sama mereka adalah hukuman. Tidak adil. Tuhan tuh tidak adil. Kok terjadi sama saya tuh begitu jahat? Kok manusia bisa begitu jahat? Kok manusia bisa begitu keji? Kok apakah ini adalah hukuman bagi saya? Apakah saya adalah pendosa? Apakah ini adalah karma saya gitu ya? Jadi
ada begitu banyak orang yang menyangka bahwa ini adalah karma, ini adalah akibat dosa, ini adalah sesuatu yang ini. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata ketika dia mengubah maknanya, ternyata bahwa dia bilang bahwa apa yang terjadi sama saya ini ternyata adalah maksud Tuhan. Dia bilang bahwa apa yang terjadi sama saya ini adalah anugerah. Ini adalah pelajaran. Ini adalah inspirasi. Ternyata bagi orang-orang yang terkena ini, mereka semua mengatakan bahwa saya bersyukur karena dulu saya boleh mengalami ini. Karena kalau dulu saya tidak mengalami ini, saya tidak bisa membantu orang sebanyak ini. Oprah Winfrey ketika dia diperkosa, lalu dia hamil di umur 14 tahun, dia bersyukur bahwa dengan ini saya ternyata bisa membantu begitu banyak orang. Ketika dia dulu pernah miskin banget, dia bersyukur. Dan saya masih ingat ketika dia mengajak Robert Kiyosaki untuk tampil di live show dia gitu ya. Dan kemudian ada orang yang ngomong sama Robert Kiyosaki gini. Orang bilang gini, Robert, kamu ngomong kaya. Sebenarnya miskin itu juga tidak apa-apa. Yang namanya miskin juga bisa bahagia. Lalu pada saat break gitu ya, yang marah bukan Robert Kiyosaki, yang marah justru Oprah Winfrey. Oprah Winfrey bilang, dasar kamu keterlaluan, kamu tidak tahu betapa tidak enaknya miskin. Kamu tidak tahu betapa tidak enaknya tersiksa pada saat miskin. Kamu tidak tahu waktu kita miskin kita tidak punya kebebasan sama sekali, kita dilecehkan, kita diperkosa. Kamu tidak tahu itu. Yang namanya miskin itu benar-benar tidak enak tau. Kamu harus belajar bersyukur. Gimana cara kamu bisa kaya raya, bisa sukses, bisa bantu orang lain lebih banyak. Oprah Winfrey-nya marah karena dia pernah merasakan betapa perihnya dan dia pengen membantu bagaimana cara supaya orang lain bisa sukses. Itu makanya di acara Oprah Winfrey dia begitu banyak bagi-bagi barang, dia bisa membantu begitu banyak orang karena dia punya misi dalam hidupnya, bagaimana pengen membantu orang. Saya ingat juga dengan kisah dua orang wanita gitu ya. Dua orang ini diperkosa secara gangbang, artinya diperkosa beramai-ramai. Dan ternyata ketika mereka diperkosa, yang satu menganggap persis seperti ini adalah hukuman. Ini tidak adil, sesuatu yang terjadi sama saya ini jahat, keji, Tuhan itu tidak adil. Kenapa harus saya yang kena seperti ini? Saya adalah wanita terhormat, kenapa ini harus terjadi sama saya? Dia bunuh diri. Wanita yang kedua, dia juga frustrasi luar biasa ketika dia diperkosa. Dia sedih. Tapi ketika sudah diperkosa, dia lalu mikir, bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi lagi sama orang lain? Bagaimana caranya supaya tidak ada lagi wanita yang tidak diperkosa sama orang lain? Dan ketika itu terjadi, dia belajar bela diri. Bagaimana caranya membebaskan diri dari orang ketika mau diperkosa? Dia mengajarkan begitu banyak wanita. Dan begitu banyak orang wanita yang bilang sama dia, say thank you, terima kasih. Dan dia nggak ngomong bahwa kalau misalnya saya bisa pilih, saya akan pilih untuk saya bisa menjalani ini lagi. Karena saya bersyukur sekarang saya bisa membantu begitu banyak wanita. Saya juga ketika saya masih muda gitu ya, saya diajarkan dengan sangat keras oleh papa saya. Sampai-sampai saking kerasnya gitu ya, saya tuh punya satu buah langganan, yaitu langganannya itu adalah asam lambung. Saya stres luar biasa. Setiap sebentar saya stres dan asam lambung saya naik sampai jantungnya sampai tidak enak banget, sampai susah bernafas, sampai susah ini, dan tidak bisa kerja sama sekali gitu. Itu bisa berhari-hari, sampai bolak-balik ke Malaysia, sampai dokternya ngomong gini, Ronald, saya bisa ngasih sama kamu pil itu sampai dia harus ganti-ganti, sebulan ini. Saya bilang, dok, pil yang ini aja. Dia bilang, pil yang itu keras banget, saya harus ganti dosisnya, kalau nggak terjadi penumpukan di ginjal kamu. Dan bener aja, saya sakit batu ginjal tuh sudah sampai 4 kali seumur hidup. Anda punya lebih sering? Dan saya jadi sekelas itu asam lambung, ginjal, asam lambung, ginjal, asam lambung, ginjal, asam lambung sembuh kena ginjal, habis itu ginjal sembuh kena asam lambung, berganti-ganti aja terus-menerus. Gawat banget, rasanya tidak enak banget. Sampai dokternya ngomong gini, mau sampai kapan kamu kayak gini? Masih muda tapi udah keluar masuk rumah sakit, umur kamu baru 20. Dokternya bilang, kamu harus belajar berdamai sama diri kamu sendiri. Kamu harus belajar berdamai sama emosi kamu sendiri. Dan disitulah saya belajar bagaimana cara berdamai dengan emosi saya sendiri. Dan ternyata saya bersyukur ketika saya dididik sebegitu kerasnya gitu ya. Saya dididik sebegitu pahitnya. Ternyata hari ini saya bisa menjadi manusia yang lebih tangguh.
Kalau saya tidak seperti itu, mungkin saya tidak setangguh hari ini. Hari ini saya bisa menghidupi jalan hidup dengan jauh lebih tenang karena saya digembleng begitu kerasnya, begitu sakitnya. Saya masih ingat saya waktu itu ngurusin hotel gitu ya, disuruh bangun jam 2 pagi. Jam 2 pagi dapat telepon, "Pak, hotel kita kena razia, Pak." Itu bangun jatuh langsung. Bangun masih belum apa-apa langsung pakai baju, langsung pakai celana panjang, langsung ketemu sama polisi. Yang datang tuh bukan polisi 1-2 ketika razia. Itu 2 truk besar. Dan di sana bukan cuma polisi doang, wartawan juga datang. Dan tugasnya adalah bagaimana melindungi tamu-tamu saya supaya nggak diangkat sama polisi. Tamunya lagi makan nasi rames gitu, buka pintu dibilang bahwa mereka melakukan perbuatan asusila, keterlaluan gitu ya. Lalu lemari mereka dibongkar, lalu tempat tidur dibongkar, nggak tahu siapa yang letakin apa, tiba-tiba ketemu aja. Wah, keterlaluan. Tamu-tamu saya sampai digiring naik ke mobil polisi. Wah, rasanya sakit banget. Dan saya harus ngelawan mereka. Saya masih ingat banget waktu itu di tengah malam jam 2 pagi. Saya disorot sama TV. Saya sampai ngusir polisinya yang waktu bertugas karena razia mereka waktu itu ilegal gitu. Saya bilang, "Keluar Anda dari sini. Anda tidak berhak razia di sini. Kalau Anda mau razia, Anda razia di jalanan. Anda nggak berhak razia di sini." Dan dipelajari surat tugasnya memang ilegal, nggak ada. Wah, pahit banget. Tapi di sana saya belajar bahwa saya bagaimana caranya menghadapi orang yang segitu kerasnya, yang bahkan saya sampai diancam mau pakai pistol juga. Terus, "Lihat kamu ya, aku udah ingat mukanya kamu. Awas kau." Bos dia ancam. Umur 20 diancam kayak gitu, ngusir polisi lalu sepupu saya bilang, "Kamu masuk TV loh." Tapi sekali lagi, ini tergantung bagaimana kita memaknainya. Karena gini, saya mau ngajak Anda berpikir, bagaimana kalau yang terjadi pada Anda itu ternyata bukan terjadi pada Anda? Bagaimana? Karena gini loh, di dunia tuh tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan tuh maha besar, maha rahim, betul loh. Kita setuju gak bahwa Tuhan tuh maha besar, maha rahim? Amin. Dan Tuhan tuh maha kuasa, tidak ada satupun yang terjadi di dunia tanpa seizin beliau. Dan Tuhan tuh bukan sekedar mengizinkan apa yang terjadi sama kita cuma untuk menyakiti kita. Tuhan gak bisa, gak ada yang namanya Tuhan lagi iseng, aku pengen nyakitin dia deh biar dia merasain gimana rasa trauma. Nggak ada yang namanya kayak gitu loh. Yang ada tuh Tuhan lagi sama kita. Tuhan pengen nunjukin sama kita bahwa ini ada jalan yang lebih baik, ini ada ujian buat kamu. Dan saya pengen ngajak Anda berpikir, bagaimana kalau yang terjadi sama Anda itu bukan pada Anda? Bagaimana kalau yang terjadi itu adalah untuk Anda? Bagaimana kalau luka yang terjadi sama Anda itu memang terjadi untuk Anda? Bagaimana kalau ternyata ketika Nelson Mandela mengalami di penjara sampai 28 tahun, itu bukan terjadi pada dia, tapi itu terjadi untuk dia dan juga untuk seluruh rakyat Afrika Selatan. Bagaimana kalau terjadi itu adalah pengorbanan dia yang diminta oleh Tuhan untuk mendidik dia, mematangkan dia, supaya dia bisa mempersatukan rakyat Afrika Selatan antara kulit putih dan kulit hitam. Bagaimana kalau itu terjadi? Bagaimana kalau ternyata Viktor Frankl, segala sesuatu yang terjadi sama dia, segala siksaan itu adalah untuk mengingatkan dia untuk bagaimana cara membantu manusia in search of meaning. Bagaimana caranya mengubah makna dari apa yang dia ternyata sakit, ternyata ini adalah sesuatu yang baik. Bagaimana kalau ternyata apa yang terjadi sama Oprah Winfrey tersebut bukan terjadi sama dia. Ketika dia dipukulin, ketika dia diperkosa, ketika dia hamil di umur 14 tahun, itu bukan terjadi pada dia, tapi itu terjadi untuk dia. Untuk dia bisa membantu begitu banyak wanita di Amerika, begitu banyak orang yang dibantu sama dia. Bagaimana kalau itu adalah sesuatu yang terjadi benar-benar untuk dia? Bagaimana kalau ternyata yang terjadi pada rakyat Yahudi di zaman dulu itu bukan terjadi pada mereka, tapi untuk mengingatkan kita bahwa jangan lagi bersikap rasialis, jangan lagi yang namanya bersikap kamu suku apa. Bagaimana kalau ternyata kejadian Mei 98 itu begitu banyak orang yang diperkosa, dibunuh, dibakar. Bagaimana kalau itu ternyata
tunjukkan oleh Tuhan untuk menunjukkan sama kita bahwa jangan lagi ada kejadian seperti ini. Kita harus saling menghargai. Bagaimana kalau ternyata apa yang terjadi sama Anda, semua sakit hati Anda itu bukan terjadi pada Anda, tapi itu terjadi untuk Anda. Bahwa ternyata ada niat baik Tuhan di situ. Kalau mungkin selama ini ada orang yang berpikir atau berdoa bahkan bahwa Tuhan tolong balaskan sakit hatiku, waduh. Percayalah, Tuhan bukan preman. Tuhan bukan pria yang bisa disuruh-suruh untuk balas dendam, enggak. Tapi boleh gak kita ubah doa kita? Kita bilang bahwa Tuhan, terima kasih atas ujian ini. Hamba tidak tahu sekarang maksudmu apa untuk memberikan ujian itu hamba. Tapi kalau boleh Tuhan, bantu hamba untuk menemukan maknanya. Apa artinya? Apa artinya hamba diberikan ini supaya hamba bisa menjadi jauh lebih kuat, supaya hamba bisa menolong banyak orang. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah semua yang negatif ini menjadi positif? Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat bahwa apa semua yang terjadi sama kita, ini semua adalah maksud positif dari Tuhan. Ini adalah cinta Tuhan. Bagaimana kalau apa yang terjadi sama kita, semua kesakitan sama kita adalah niat Tuhan untuk mencintai kita lebih baik. Tuhan pengen membuka mata kita, pengen membuka kita, pengen menjadikan kita lebih kuat. Bagaimana kalau selama ini kita ternyata seuzon sama Tuhan? Kita berpikiran buruk sama Tuhan. Saya pengen Anda merenungkan ini. Karena bisa jadi selama ini kita ternyata salah paham sama Tuhan. Saya pengen kita bisa kembali melihatnya dan memberikan makna yang berbeda. Dan terakhir saya pengen sharing sama Anda kisah dari seorang dokter jiwa dari Hawaii. Namanya Ho'oponopono. Namanya emang unik, namanya juga orang Hawaii gitu ya. Kalau dia nama orang Batak mungkin namanya Simanjuntak. Namanya Ho'oponopono. Ho'oponopono ini merawat satu buah klinik orang-orang sakit jiwa. Dan ternyata di klinik ini dia merawat tanpa obat sama sekali. Jadi kalau di klinik sakit jiwa itu biasanya orang dikasih obat penenang gitu ya. Kasih obat penenang. Dan di rumah sakit dia tidak ada yang disuntik satupun. Tapi ternyata walaupun tidak dikasih obat, tidak dikasih suntikan, ternyata klinik dia adalah yang statistiknya paling tinggi, paling banyak sembuh, paling cepat sembuh. Dan kalau sudah sembuh, sembuhnya lebih permanen. Begitu banyak orang yang sembuh dari klinik dia. Dan obatnya tidak macam-macam. Ini obat yang pengen saya sharing sama Anda. Ternyata mereka yang ternyata trauma dan sampai sakit jiwa, sampai dianggap gila tersebut, mereka bisa sembuh. Dan ini dilakukan oleh Ho'oponopono. Setiap pagi dia membawa pasien untuk keluar melihat ke matahari, gitu, dijemur di matahari. Lalu dia mengatakan 4 kalimat sakti ini. Dia bilang begini, I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Dia mengatakan ini supaya kata-kata itu bisa masuk dan meresap. Karena orang-orang sakit jiwa itu adalah orang-orang yang sakit hati. Dan tidak peduli siapa yang minta maaf. Ketika dia minta maaf, dia merasa senang. Dan sekarang saya juga pengen sama Anda untuk belajar memaafkan diri Anda sendiri. Kalau misalnya Anda sakit hati sama orang, Anda bisa membayangkan muka orang tersebut minta maaf sama Anda. Nggak perlu nunggu sampai orang itu benar-benar minta maaf sama Anda, karena belum tentu itu terjadi, karena bahkan belum tentu dia tahu bahwa dia menyakiti Anda. Bayangkan saja muka orang itu bilang sama Anda, I'm sorry, saya minta maaf, please forgive me, tolong maafkan saya, I love you, saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu, thank you, terima kasih. Anda ulangin di berkali-kali. Dan bayangin, entah itu papa Anda, mama Anda, suami Anda, dokter Anda, siapapun itu gitu ya, atau guru Anda, siapapun, Anda bayangin, dia bilang, saya minta maaf, tolong maafkan saya sayang sama kamu, terima kasih ya. Ketika Anda mau mengulangi ini berkali-kali, Anda akan merasa jauh lebih enak.
Bayangin dia minta maaf. Lakukan sekarang. Lakukan. Bayangin muka dia, pejamkan mata Anda. Bayangin muka dia, dengarkan dia bilang sama Anda, saya minta maaf. Tolong maafkan kesalahan-kesalahan saya. Saya menyesal. Saya sayang sama kamu. Terima kasih. Saya minta maaf. Maafkan kesalahan-kesalahan saya. Saya sayang sama kamu. Terima kasih. Gimana perasaan Anda? Tarik nafas dulu bersama saya. Dan kalau sudah, saya juga minta sama Anda untuk katakan ini sama diri Anda sendiri. Saya juga minta sama Anda untuk mau memaafkan diri Anda sendiri. Katakan sama diri Anda sendiri, Anda juga patut, diri Anda juga pantas mendapatkan permintaan maaf Anda. Katakan sama diri Anda sendiri, saya minta maaf dirimu. Katakan sama diri, saya minta maaf. Tolong maafin saya. Apapun alasannya, sebutkan alasannya. Saya minta maaf karena telah menyakiti kamu, karena telah membiarkan kamu begitu lama pergi. Saya minta maaf. Tolong maafkan saya karena telah menyiksa kamu sedemikian lama. Apapun, minta maaflah dari Anda. Katakan sama diri Anda sendiri, peluk diri Anda, dan saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Terima kasih. Gimana rasanya? Seperti kata Joy Vitale, ternyata mencintai diri kita adalah cara terbaik untuk memperbaiki dan meningkatkan hidup kita. Dan ketika kita meningkatkan hidup kita, itu adalah cara terbaik untuk bisa meningkatkan dunia. Ketika kita mau memperbaiki diri sendiri, itu adalah cara terbaik untuk memperbaiki dunia. Saya harap video ini bisa membantu Anda. Saya harap video ini bisa membantu menyembuhkan sakit hati Anda, luka-luka Anda. Saya harap Anda juga, kalau misalnya Anda merasa terbantu, Anda forward video ini. Anda tidak pernah tahu bahwa mungkin ada orang di luar sana yang ternyata butuh. Cuma Anda sekedar forward doang, mungkin Anda tahu bahwa ternyata Anda pernah mengubah hidup orang. Kita tidak pernah tahu, kadang-kadang ketika saya mendapatkan forwardan dari orang gitu ya, saya merasa bahwa wow, ini bagus banget dan hidup saya berubah. Saya mungkin tidak ingat lagi siapa yang forward gitu ya, tapi hidup saya sungguh-sungguh berubah. Dan ketika hidup Anda berubah, ketika Anda dapat manfaat atau belum, forwardlah video ini. Yes, subscribe videonya, like atau dislike, serah. Anda kasih komen juga ya. Dan semoga video ini bisa membantu Anda. Yes, terima kasih banyak. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat buat Anda. Semoga Anda punya hidup yang berkelimpahan, jadi jauh lebih baik daripada kemarin.